Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk melanjutkan kajian kita, kajian memahami Al-Qur'an per kata dengan i'rabnya. Pengetahuan tentang i'rab ini penting karena dengan ini kita bisa mengetahui posisi kata atau status kata di dalam kalimat. Apakah dia jadi subjek, jadi objek, dan seterusnya. Tanpa mengetahui ini, kita tidak akan mampu untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk, ayat-ayatnya adalah petunjuk yang akan memandu kita menuju kepada kebenaran. Bukan ayat-ayat yang mistis, digunakan untuk jambi-jambi. Tidak, tetapi lebih kepada petunjuk kepada kebenaran. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami arti Al-Quran agar kita mengetahui apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita sampai pada Al-Qasas ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ayat ini mirip dengan yang ada di surat Yusuf. Silahkan buka surat Yusuf. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Bedanya hanya ada di wastawa. Maka dua surat ini adalah di antara surat yang menjadi surat modal. Kalau kita mampu untuk mengartikan dua surat ini, kemudian ditambah lagi dengan surat Al-Kahfi, maka sesungguhnya bisa dikatakan 80% kalimat-kalimat di dalam Al-Quran sudah bisa kita kuasai. Kalau di dalam surat Yusuf ayat 22 berbicara tentang Nabi Yusuf, kalau tadi di surat Al-Qasas berbicara tentang Nabi Musa. Artinya sama, hanya ada satu kata baru di situ, wastawa. Berarti kalau sudah pernah bisa memaknai ayat di surat Yusuf tadi, maka kita sudah bisa memaknai ayat di surat Al-Qasas ayat 14 ini. Jadi kalau sudah hafal, kita betul-betul sudah menguasai ayat ini. Hanya berbeda orangnya saja. Yang di surat Yusuf orangnya adalah Nabi Yusuf, kalau di surat Al-Qasas orangnya adalah Nabi Musa. Walamma balagha, dan ketika sampai sopo Nabi Musa, yang sampai adalah Nabi Musa, bukan Yusuf. Sampai ing berarti harus ada objeknya. Walamma balagha, sampai ing asyuddahu, usia sanggupnya. Maksudnya usia sanggup adalah usia dewasa. Walamma balagha, dan ketika sampai sopo Nabi Musa, sampai ing asyuddahu, usia dewasanya, usia sanggupnya, wastawa, dan sudah sempurna sopo dia Musa. Yang sempurna apanya ini? Yang sempurna adalah akalnya. Akalnya sudah sampai pada taraf bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka di dalam kajian fikih biasanya disebut sebagai mumayyiz, orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Jadi maksudnya Nabi Musa sudah sampai pada usia sanggupnya dan akalnya itu betul-betul sudah sempurna, bisa membedakan mana yang baik, mana yang berisiko tinggi, mana yang berisiko rendah, mana yang biasa-biasa saja. Ini sudah dimiliki oleh Nabi Musa. Kalau sudah sampai pada usia sanggup dan akalnya sudah sempurna, apalagi kalau menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Sina misalnya, bahwa akal ada 4 tingkatan. Tapi ini belum dikaji secara saintifik tentu saja. Kalau dulu Ibnu Sina mengkaji otak tanpa melihat barangnya, tetapi sekarang
kajian neuroscience sudah meningkat drastis, sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Mengkaji neuroscience dengan betul-betul melihat otaknya, karena kepalanya sudah dibelah sekarang, sudah dioperasi, kemudian dilihat neuronnya itu. Ada kajian dulu neurologi, nah sekarang ada neuroscience. Nah ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai basis untuk mengkaji tentang akal. Kalau Ibnu Sina tentu saja ratusan tahun yang lalu sudah mengkaji akal dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah akal hayulani, yang kedua adalah akal malakah, yang ketiga adalah akal faal, dan yang keempat adalah akal mustafad. Akal hayulani yang pertama adalah akal yang penting ada otaknya itu, kemudian bisa mikir, tapi tingkatannya paling rendah. Hewan juga punya akal yang demikian itu. Kemudian ada akal kedua, akal malakah. Akal malakah adalah akal yang bisa membuat kita mengulang apa yang diucapkan oleh orang. Anak kecil misalnya, burung beo itu punya akal malakah, maka burung beo bisa menirukan apa yang dikatakan oleh orang, diajari misalnya Bismillahirrahmanirrahim juga bisa, tetapi dia bisa dikatakan tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Anak-anak kita kalau bisa mengikuti apa yang kita katakan, belum tentu dia mengerti apa yang kita katakan. Itu adalah akal malakah. Bahasa Indonesianya adalah melekat. Jadi sesuatu itu melekat di akalnya, sehingga kemudian bisa diulangi dengan menggunakan mulutnya. Yang ketiga adalah akal faal, yaitu akal yang sudah bisa digunakan untuk melakukan analisa. Ini adalah akal orang dewasa, akal sarjana ini. Kemudian akal yang paling tinggi kata Ibnu Sina adalah akal mustafad. Akal mustafad adalah akal para nabi yang dia kemudian mendapatkan wahyu. Jadi akalnya ini bisa menerima wahyu dari Allah, bisa menangkap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai akal mustafad. Nah, ini yang dimiliki oleh Nabi Musa. Jadi akalnya sudah sempurna sehingga kemudian siap untuk menerima wahyu. Maka di sini dikatakan atainahu hukma wa ilma. Karena ada lama maka harus ada jawabnya. Ingat-ingat dalam kajian nahwu kalau ada lama, lama adalah salah satu huruf syartiyah. Kalau ada syarat maka harus ada jawabnya. Karena ada lama di awal, maka harus ada maka. Dan ketika Nabi Musa sudah sampai pada usia sanggupnya dan sempurna akalnya, maka atainahu, ataina memberikan sopo aku Allah, sopo kami ini adalah aku Allah, hu ing Nabi Musa, memberikan ing hukman. Di sini kalau diartikan secara literal, memberi hukum. Di sini diartikan hikmah, karena hakama yahkumu hikmatan. Hikmah adalah kebijaksanaan. Orang menghukumi kalau dia punya kebijaksanaan, tidak hanya punya ilmu, tetapi ada kebijaksanaan. Misalnya ada orang mencuri. Orang mencuri karena apa? Kalau dia karena rakus, maka dia layak dihukum. Tapi kalau ada orang mencuri karena dia terpaksa, maka hakim harus punya pertimbangan lain. Orang yang bijaksana justru bisa mengambil keputusan yang menurut aturannya menjadi aneh, karena bisa saja yang dihukum justru adalah tetangganya. Kenapa tetangganya membiarkan ada orang yang sampai kelaparan? Sehingga dia harus mencuri untuk mempertahankan hidupnya. Ada misalnya nenek-nenek yang mencuri, kemudian ditanya karena dia sudah kelaparan, maka yang dihukum justru adalah tetangganya. Yang dihukum juga adalah orang yang datang ke pengadilan karena tidak memberikan bantuan kepada nenek-nenek itu. Itu yang disebut dengan hukman
ada aturan hukumnya, tetapi kemudian digunakan untuk mengatur dengan kebijaksanaan. Atainahu hukman wa ilman. Ilm artinya adalah pengetahuan secara sederhana. Kalau kita bahasakan ke bahasa Yunani, kita akan menemukan kata logos. Maka ada biologi. Logos, logi, artinya adalah ilmu. Tetapi kalau kita kaji secara lebih mendalam, logos artinya adalah firman. Jadi yang dimaksudkan ilmu adalah firman. Nabi Musa mendapatkan ilmu karena mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nyambung di sini. Dan ketika Nabi Musa telah sampai pada usia sanggupnya dan akalnya telah sempurna, maka kami berikan kepadanya kebijaksanaan dan firman. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan itu kepada Nabi Musa? Pernah juga kepada Nabi Yusuf. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa kadzalika, dan demikianlah najzi, kami membalas ing al muhsinina, orang-orang yang berbuat baik. Nabi Musa tentu saja adalah orang yang suka berbuat baik. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa telah mentradisikan berbuat baik, maka Allah kemudian mengangkatnya sebagai utusannya, sebagai Nabi Allah. Dan orang yang diberikan hikmah adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ada ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'ti, memberikan sapa dia Allah, memberikan ing al-hikmata, kebijaksanaan. Ini bisa diartikan dengan kenabian. Karena Nabi memerlukan strategi juga kebijaksanaan untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan atau ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu strategi dan taktik. Jadi hikmah maka kemudian juga bisa diartikan dengan pemerintahan, karena untuk menjalankan pemerintahan, menjalankan politik perlu strategi dan taktik. Yu'ti, memberikan sapa dia Allah al-hikmata ing hikmah. Memberikan ing man, orang yang yasha'u, menginginkan sapa dia Allah ing man. Nah, menariknya di sini, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa man, utawi siapa saja yang yu'ta, diberi sapa dia man, yu'ta, tadinya begitu, karena ada man syartiyah, kemudian yang panjang itu dibuang, huruf ilatnya dibuang. Waman, utawi siapa saja yang yu'ta, diberi sapa dia man, diberi ing al-hikmata, kebijaksanaan. Jawab man syartiyah itu sekaligus juga jadi khobar. Iku maka iku dipulak-balik sama aja. Iku maka faqad utiya, iku maka. Perhatikan ini dengan baik, karena ini double. I'rabnya khobar dan sekaligus jawab. Khobar mubtada, jawab man syartiyah. Iku maka telah diberi sapa dia man, diberi ing khairon, kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Yang banyak atau yang sedikit? Katsiron, yang banyak. Barang siapa telah diberikan hikmah, dalam konteks ini adalah kenabian, kebijaksanaan, dalam konteks sekarang bisa berarti telah diberikan kebaikan yang banyak. Maka kita juga harus belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, dan itu tanda Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Kembali lagi ke surat Al-Qasas, bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan hikmah dan ilmu kepada Nabi Musa. Berarti Nabi Musa telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nabi Musa mendapatkan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diperjuangkan dengan menggunakan kebijaksanaan. Kita lanjut ke ayat 15.
Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Fawakazahu Musa faqada 'alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Wa dakhala, dan masuk sapa dia Nabi Musa masuk ing al-Madinata, Madinah, kotanya kota Memphis. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksudkan kota yang dimasuki, menurut para ahli tafsir, kota yang dimasuki oleh Nabi Musa ini adalah kota Memphis. Dia masuk, kapan masuknya? Ala hini ghaflatin, pada waktu. Ala di sini artinya jangan kita artikan atas, pada. Hin artinya waktu. Ala hini ghaflatin, berarti ini adalah idofah. Ala hini ghaflatin, jangan cuma dibaca satu-satu. Ala hini nggak bisa, harus dibaca lanjut. Ala hini ghaflatin, atas waktu lengah. Waktu lengah itu kapan? Waktu lengah itu pada saat orang-orang pada tidur siang hari. Nabi Musa masuk ke dalam kota itu. Ala hini ghaflatin, pada waktu lengah min ahliha, dari penduduknya. Nyanya adalah Al-Madinah, penduduk Al-Madinah. Pada saat penduduk Al-Madinah itu lengah. Fawajada, lalu menemukan sopo Nabi Musa fiha, di dalamnya, nya Al-Madinah. Lalu Nabi Musa menemukan di dalam kota itu, menemukan ing, namanya objek maf'ul bih. Ing, kalau saya bilang ing, pastikan itu adalah objek. Fawajada, maka menemukan atau lalu menemukan. Sopo dia Nabi Musa fiha, di dalamnya Al-Madinah, menemukan ing rajulaini, dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki yang bagaimana ini? Yaqtatilani, yang sedang berkelahi untuk saling bunuh. Jadi dua orang laki-laki itu berkelahi untuk saling bunuh. Kemudian dijelaskan oleh Al-Quran, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Hadza utawi yang ini iku min syi'atihi, termasuk golongan Musa. Golongan Musa berarti Bani Israel. Hadza utawi ini iku min syi'atihi, termasuk golongan Musa. Golongannya Musa. Maka sekarang juga ada istilah Syiah. Ada sekte di dalam Islam namanya Syiah. Ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi, dan lain-lain. Saya tidak termasuk orang yang mau mengkafir-kafirkan golongan-golongan lain. Tidak. Mengislamkan orang itu sudah susah. Jangan kemudian orang yang sudah Islam, sudah bersyahadat, walaupun banyak praktek yang dilakukan kita anggap keliru, ya kita berusaha untuk menyempurnakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengaku Islam itu. Bukan berarti kalau ada orang mengklaim bahwa dia Sunni, dia Wahabi, kemudian dia benar. Dan bukan berarti kalau dia menyatakan diri Syiah misalnya, kemudian kita klaim sebagai orang yang sesat. Ya bisa saja orang yang mengklaim dia Sunni, banyak kekeliruan yang dilakukan, banyak kesesatan pikiran yang ada pada dirinya. Demikian juga pada orang-orang yang mengklaim mengikuti sekte atau madhab-madhab yang lain. Syiah arti aslinya adalah golongan atau kelompok. Disebut Syiah dulu karena mereka menjadi kelompok Ali pada saat terjadi pertentangan politik antara Ali dengan Muawiyah. Al-Quran menyebut golongan itu dengan kata Syiah. Jadi istilah Syiah itu juga diambil dari Al-Quran juga. Jadi istilah Syiah itu juga digunakan oleh Al-Quran. Tapi ini tidak menunjuk pada kelompok Ali sebagaimana orang-orang Syiah menggunakannya. Karena ini sudah terjadi jauh sebelum Islam datang. Cuma ini digunakan oleh Al-Quran. Wahada, dan utawi yang ini iku min aduwihi, dari musuh, termasuk golongan musuh Musa.
hada min syi'atihi wa hada min aduwi. Fastaghosa, lalu meminta pertolongan. Fastaghosa dari kata istaghosa, fa dan istaghosa. Istaghosa kemudian menghasilkan kata istighosa. Istighosa artinya adalah meminta pertolongan. Jadi kalau ada orang mengatakan pulang dari istighosa, berarti pulang dari meminta pertolongan kepada Allah, habis berdoa kepada Allah. Jadi istighosa konteksnya adalah berdoa. Fastaghosa, kalau ini lain lagi, ini teknis sekali. Fastaghosa, maka meminta tolong hu ing Musa, maka meminta tolong hu ing Musa. Siapa yang meminta tolong? Ini failnya ada di belakang. Alladzi, orang yang. Alladzi di dalam Al-Quran kita artikan dengan orang yang, sesuatu yang boleh. Alladzi di dalam Al-Quran kita artikan dengan orang yang. Karena ini kata sambung. Alladzi arti aslinya ya yang untuk manusia. Alladzi kalau mufrad, kalau jamak alladzina, kalau dua alladani atau alladzaini. Fastaghosahul ladzi min syi'atihi, dari golongannya, dari golongan Musa, alal ladzi, mengalahkan atas orang yang. Ingat-ingat kalau ada konflik kemudian di situ ada kata ala, maka ala di situ harus kita artikan dengan mengalahkan atas. Alal ladzi, mengalahkan atas orang yang, min aduwihi, dari musuhnya, dari golongan musuhnya, yang termasuk golongan musuhnya, musuh Nabi Musa. Ini pengikut Fir'aun berarti. Famakaza, lalu memukul. Nabi Musa ini memukul, meninju, arti aslinya meninju, memukul pakai tangan begini, memukul, meninju, yang pas. Famakaza, lalu meninju, maka meninju hu ing alladzi min aduwi, orang yang termasuk golongan musuh tadi itu ditinju oleh Nabi Musa. Faqadha, maka membunuh sopo Nabi Musa. Qadha itu arti aslinya menyelesaikan, selesai. Berarti faqadha, maka menyelesaikan sopo Nabi Musa. Menyelesaikan berarti dibereskan. Berarti dibereskan oleh Musa orang yang jadi musuhnya tadi. Kalau musuh dibereskan berarti dimatikan. Faqadha, maka menyelesaikan sopo Nabi Musa alaihi, atasnya. Faqadha, maka mengalahkan sopo Nabi Musa alaihi, atasnya. Mengalahkan atas musuhnya tadi, alladzi min aduwi. Qala, karena Nabi Musa membunuh orang, maka dia menyadari bahwa tindakan itu tindakan tidak baik. Kemudian Nabi Musa menyadari, sehingga dia kemudian mengatakan, qala, berkata sapa Nabi Musa, berkata ing titik dua tanda kutip buka, hada min amalis syaiton innahu aduwwum mudhillum mubin. Titik tanda kutip tutup. Hada utawi ini perbuatan tadi, membunuh orang. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Perhatikan dengan baik. Hada utawi ini mana? Fawakazahu Musa faqadha alaih. Jadi ininya adalah meninju orang sampai orang itu mati. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Khobar mubtada, hada utawi ini famakazahu Musa faqadha alaih. Khobar mubtada iku min amalis syaiton, termasuk amal setan. Innahu, sesungguhnya setan, iku aduun, musuh yang bagaimana? Mudillun, yang menyesatkan, mubinun, yang nyata. Sesungguhnya setan adalah musuh yang menyesatkan, yang nyata. Qala, berkata sapa Nabi Musa. Musa berkata lagi, mengatakan ing titik dua tanda kutip buka, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, titik tanda kutip tutup. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku iku dzalamtu,
Zolim sopo aku. Zolim itu arti aslinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi Musa melakukan kezoliman. Kenapa? Mestinya dia tidak membunuh, tapi dia membunuh orang. Berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim kepada siapa ini? Nafsi ing diriku sendiri. Karena aku zolim kepada diriku sendiri, faghfir, maka mohon engkau mengampuni. Arti asli ghafaro, ighfir berasal dari kata ghafaro. Ghafaro artinya adalah menutupi. Saya sering menjelaskan ini. Ghafaro dengan kafaro artinya sama-sama menutupi, tetapi teknisnya beda. Kalau peci saya, jilbab, itu kafaro menutup dari atas. Tetapi kalau rambut kita menutup kepala kita dari bawah, itu namanya ghafaro. Nah, dua-duanya artinya adalah menutupi, tapi teknisnya beda. Yang dimaksudkan maghfirah itu ya menutupi apa? Menutupi dosa-dosa. Menutupi dosa berarti tidak mengungkit-ungkit dosa dan tidak akan membalas dosa itu dengan keburukan. Ditutupi makanya artinya. Maka ini artinya faghfir, maka menutupilah engkau ya Allah. Faghfir, maka mohon engkau memberikan ampun li kepadaku. Setelah Nabi Musa memohon ampun, langsung diberikan ampun oleh Allah. Faghfaro, maka memberikan ampunan, maka menutupi sapa dia Allah, memberikan ampunan sapa dia Allah, memberikan tutup sapa dia Allah lahu kepada Nabi Musa. Kenapa bisa begitu? Karena sebagaimana dikatakan di ujung ini, innahu huwal ghafurur rahim. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa dia. Huwa di sini anggap sebagai taukid, kata yang diulang untuk menekankan. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa Allah, huwa ya Allah. Iku al-ghafuru, zat yang maha pengampun, yang maha menutupi kesalahan. Ar-rahimu, yang maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang zalim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Qala, berkata sopot dia Nabi Musa mengatakan ing titik dua tanda kutip buka, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiral lil mujrimin, titik tanda kutip tutup. Rabbi, wahai Tuhanku, bima an'amta, bima sebab sesuatu yang, an'amta memberikan nikmat sapa engkau, alayya kepadaku, karena engkau telah memberikan nikmat kepadaku dengan memberikan maghfirah kepadaku, falan akuna, maka tidak akan pernah sapa aku, tidak akan pernah menjadi sapa aku, falan akuna, maka tidak akan pernah menjadi sapa aku, tidak akan menjadi iku zahiron, penolong, lil mujrimina, kepada orang-orang yang berdosa. Karena engkau telah memberikan nikmat kepadaku dengan memberikan maghfirah kepadaku ya Allah, maka aku tidak akan pernah lagi menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Aku nggak mau lagi memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat dosa, seperti yang dilakukan oleh orang yang berasal dari kelompok Nabi Musa tadi. Syi'atu Musa itu dianggap oleh Nabi Musa sebagai orang yang berdosa, yang kemudian membuat dia terlibat dalam dosa, karena Nabi Musa gara-gara orang itu tadi melakukan pembunuhan. Cukup beberapa ayat ini saja. Nanti kita lanjutkan lagi untuk memahami ayat-ayat berikutnya secara literal dulu, sambil sesekali kita melakukan pendalaman tentang makna, tentang kaitan ayat dengan ayat, tentang sejarah, dan lain sebagainya, agar kita memiliki wawasan yang terus meluas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.